panggilan di tengah malam. Panggilan telepon larut malam selalu terasa mengejutkan dan menakutkan, terutama ketika berdering setelah kita berpikir hari yang melelahkan akhirnya usai. Dan sepertinya hari itu berjalan cukup baik. Persis seperti itulah yang terjadi pada Bu Anissa Suryani. Hari telah berlalu, ia bisa berbaring dengan tenang, melepaskan diri dari segala kekhawatiran dan kecemasan. Tiba-tiba, telepon berdering. Ia mengangkatnya. Siapa tahu ada hal penting. Kejutan yang luar biasa. Suara di telepon itu adalah suara anak kecil. "Halo, saya perlu bicara dengan Ibu Anissa Suryani," kata seorang anak, berusaha berbicara dengan jelas dan cermat. Dilihat dari suaranya, sepertinya seorang anak laki-laki kelas 1 SD. Tak seorang pun dari kenalannya memiliki anak seusia itu. Terlalu kecil untuk menjadi anak teman-temannya, tetapi terlalu besar untuk menjadi cucunya. "Ya, ini saya," jawab Anissa, merasa heran. "Saya cucu ibu. Nama saya Adi. Tolong jemput saya dari panti asuhan," kata anak itu dengan nada yang sama jelasnya. "Apa? Lelucon macam apa ini?" tanya Anissa dengan nada marah sekaligus takut. Lelucon itu benar-benar tidak pantas dan kejam. "Ini bukan lelucon," kata anak itu dengan sedih. Pada hari itu, Anissa Suryani genap berusia 50 tahun. Usia yang serius, sebuah yubileum. Biasanya orang-orang mempersiapkannya. Anissa juga bersiap, tetapi dengan caranya sendiri. Ia telah memberitahu semua kenalannya bahwa ia tidak akan merayakan apapun. Kepada suaminya pun ia berkata, tidak ingin ada tamu atau hadiah. "Tapi Anissa, ini ulang tahunmu yang ke-50, sanggah suaminya, Budi Hartono. "Tidak, Mas Budi, berapapun usiaku, aku tidak akan merayakannya. Perayaan apa yang bisa kita lakukan ketika lusa adalah peringatan 7 tahun kematian putri kita? Aku sudah tidak merayakan ulang tahun selama 7 tahun. Pesta dalam hidupku sudah berakhir 7 tahun yang lalu. 7 tahun lalu, putri satu-satunya mereka, Maya, tewas dalam sebuah kecelakaan pesawat. Itu adalah kejutan besar bagi kedua orang tuanya. Mereka bahkan tidak tahu Maya akan terbang ke suatu tempat. Mereka dihubungi setelah dokumen dan beberapa barang milik Maya ditemukan di antara sisa-sisa jenazah para korban. Pada hari yang mengerikan itu, Anissa dilarikan ke rumah sakit karena serangan jantung. Budi yang pergi untuk identifikasi. Mereka mengambil sampel darahnya untuk tes DNA. Mereka menunjukkan beberapa perhiasan. Ia mengenali kalung perak dengan liontin yang dibelikan oleh ibu baptis Maya, sebuah cincin emas yang mereka berikan pada ulang tahunnya yang ke-17. Mereka juga menunjukkan barang-barang lain, pakaian dari koper. Sepertinya ia mengenali salah satu blus, atau mungkin juga tidak. Bagaimana ia bisa menjelaskan kepada semua orang bahwa ia sudah 2 tahun tidak bertemu putrinya dan tidak tahu di mana ia berada? Hal inilah yang paling menyakiti istrinya. Anissa tidak pernah bisa memaafkan dirinya sendiri karena tidak bertemu atau bahkan berkomunikasi dengan putrinya selama 2 tahun. Ketika Budi Hartono datang menjenguk istrinya di rumah sakit, ia hampir tidak mengenalinya. Anissa menua 10 tahun dalam sekejap, tentu bukan karena masalah jantungnya. Ia bertanya pada suaminya tentang apa yang terjadi di kamar jenazah. Mereka menjelaskan padaku bahwa mereka akan mengumpulkan apa yang tersisa dan memasukkannya ke dalam peti. Pemakamannya akan menjadi peti tertutup. Tentu saja, kamu istirahat saja, Anissa. Mungkin lebih baik kamu tidak keluar dari rumah sakit dulu. Kamu terlihat sangat buruk. Bagaimana mungkin aku tidak datang ke pemakamannya? Apa yang kamu bicarakan? Aku akan pergi, Budi, tidak akan ada yang lebih buruk lagi bagiku. Kita tidak bertemu putri kita selama 2 tahun, dan sekarang kita tidak akan pernah melihatnya lagi. Kita tidak tahu bagaimana ia berubah dalam 2 tahun itu. Kamu tidak melihat apa-apa, kan? Mereka bilang akan diidentifikasi melalui DNA. Itu butuh waktu, jadi istirahatlah, Anissa. Kita hanya punya satu sama lain sekarang, dan Maya, yah, tidak banyak yang tersisa. Sepertinya itu tergantung di mana posisi duduknya, ada yang lebih beruntung. Sekarang kita hanya bisa iri pada mereka yang setidaknya memiliki seseorang untuk dimakamkan, seseorang untuk diucapkan selamat tinggal.
dan aku juga iri pada mereka yang merasa khawatir saat mengantar orang yang mereka cintai pergi atau menunggu mereka di bandara kedatangan. Kita tidak tahu apa-apa, Budi. Bagaimana bisa? Kenapa aku tidak tahu apa-apa tentang putriku sendiri? Bagaimana aku bisa hidup dengan ini? Anissa tidak menangis. Matanya hanya memancarkan kengerian dan kesedihan yang tak berkesudahan. Ia tidak tahu apa-apa tentang putrinya, dan itu membunuhnya. Perpisahan antara orang tua dan anak kandung itu terjadi 2 tahun sebelumnya. Saat itu, Maya baru saja lulus SMA, tanpa predikat istimewa, tetapi dengan nilai yang cukup baik. Orang tuanya bahagia memiliki putri yang cantik dan cerdas, gadis yang paling luar biasa, jalan ke depan tampak lurus dan jelas. Maya sudah tahu universitas mana yang akan ia masuki, dan tidak ada keraguan ia akan diterima. Ia mempersiapkan diri dengan serius, mengikuti bimbingan belajar. Lulus, wisuda, bekerja, lalu menikah dengan sukses, punya anak. Apakah mereka, sebagai orang tua, terlalu tenggelam dalam masa depan yang sukses itu? Begitu tenggelamnya hingga mereka tidak memperhatikan apa yang terjadi pada putri mereka di masa sekarang, tampaknya tidak ada yang aneh. Gadis itu belajar dengan giat, pergi ke perpustakaan, ikut kursus, dan juga bertemu dengan teman-temannya gadis-gadis baik yang dikenal Anissa dan Budi sejak kecil. Seolah tak ada pertanda buruk. Gadis itu berubah, tetapi ia tumbuh dewasa, menjadi lebih baik dalam segala hal. Di depan mata mereka, ia berubah menjadi seorang wanita muda. Wanita yang bahagia. Tidak mengherankan, kehidupan dewasanya telah dimulai. Orang tuanya khawatir sekaligus senang akan hal itu. Entah mengapa, tidak pernah terpikir oleh mereka bahwa alasan kebahagiaan putri mereka mungkin bukan karena kelulusan sekolah, melainkan sesuatu yang sama sekali berbeda, yang juga terjadi pada gadis-gadis seusianya. Maya sendiri yang mengakuinya pada suatu malam musim panas, mengejutkan mereka dengan sebuah berita. Saat ibunya bertanya tentang universitas, ia tiba-tiba berkata, "Mama, Papa, maafkan aku karena menyembunyikannya, tapi rencana kuliah harus ditunda. Aku memutuskan untuk menikah." Wah, Budi mengangkat alis. Ia menganggapnya sebagai lelucon dan tersenyum, meskipun sedikit waspada. Anissa lebih serius. "Apa yang kamu bicarakan, Maya? Apa tidak terlalu cepat bagimu untuk menikah? Mari kita buat rencana yang lebih realistis. Apa yang tidak realistis dari pernikahan?" Maya tiba-tiba menjadi serius, dan orang tuanya langsung sadar bahwa ini bukan lagi lelucon. "Aku jatuh cinta dan dia juga mencintaiku. Dia mengajakku menikah, bukan sekadar pacaran. Kenapa aku harus menolak? Dan kenapa kamu harus setuju? Pernikahan macam apa ini, tepat setelah lulus SMA? Bagaimana dengan kuliah? Siapa sebenarnya dia yang misterius ini? Bisakah kami akhirnya tahu?" tanya ibunya, semakin tegas. "Kalian tidak kenal dia. Dia bukan dari kota ini. Dia datang ke sini untuk urusan bisnis, dan kami bertemu. Kami sudah bersama selama 3 bulan, tapi sekarang dia sudah kembali ke kotanya dan mengajakku ikut. Aku akan pergi dalam beberapa hari. Aku tidak bisa hidup tanpanya," kata Maya dengan sangat serius. "Ini omong kosong, bukan pernikahan. Datang, pergi, cinta, mengajak. Kenapa dia tidak datang menemui kami, berkenalan dengan orang tuamu? Apakah begitu cara orang serius melamar seorang gadis?" "Jangan bicara omong kosong, Maya." Budi ikut bicara, masih belum menyadari keseriusan situasi. "Papa, maaf, tapi semua formalitas itu, sowan, minta izin, dan lain-lain, itu semua kuno, seperti adegan di sinetron. Di kehidupan nyata, tidak ada yang melakukan itu lagi. Kami saling mencintai dan ingin bersama. Apa itu tidak cukup?" Suara Maya mulai bergetar karena gugup. "Baiklah, anggap saja begitu. Tapi apa yang menghalanginya untuk bertemu dengan kita? Dia bukan membeli ayam dari kita, tapi akan menikahi putri kita. Dan kami, Maya, tidak menemukanmu di ladang. Kami tidak akan menyerahkan putri kami kepada orang asing begitu saja. Justru karena itu, dia tahu kalau datang ke sini, akan dimulai semua interogasi ini, semua drama tidak akan kami serahkan, masih terlalu muda, harus lulus kuliah dulu, dan sebagainya. Apa kalian pikir dia butuh itu?
Apa kalian pikir aku butuh itu? Air mata sudah terdengar dalam suara putrinya. Anissa memutuskan untuk menenangkan situasi. Sudah, Maya, hentikan omong kosong ini. Kami tidak menentang pernikahanmu jika dilakukan dengan cara yang benar, bukan seperti ini, kamu tidak kenal dia. Tapi aku mencintainya, dan aku akan pergi. Aku sendiri tidak tahu kemana. Semuanya masih seperti ini, kekanak-kanakan. Ingat, kamu tidak akan pergi kemana-mana, dan tidak akan menikah. Kalian melarangku, aku tidak meminta izin kalian, dan tidak ada yang bisa menahanku, teriak Maya. Kami tidak melarang atau menahan, kami hanya memintamu menggunakan akal sehat. Kalian tidak mengerti aku. Kalian bahkan tidak mau mendengarkan. Teriak Maya, lalu pergi dan mengunci diri di kamarnya. Itu adalah kata-kata terakhir yang didengar orang tuanya darinya. Sia-sia ayah dan ibunya mengetuk pintunya, mencoba berbicara. Maya hanya mengeraskan volume musiknya. Gadis kita sudah dewasa, dan langsung ingin menikah. Menurutmu ini serius? Tanya Budi kepada istrinya sebelum tidur. Mana mungkin. Dia hanya ingin merasa dewasa. Kuharap besok pagi semuanya akan jelas. Tapi jujur saja, aku tidak menyangka pemberontakan seperti ini darinya, jawab sang istri. Pagi harinya, Anissa mengetuk pintu kamar putrinya, memutuskan untuk berdamai dan berjanji akan berbicara lebih serius dan bijaksana. Tapi Maya tidak menjawab, pintu kamarnya terbuka. Barang-barang berserakan berantakan. Putrinya tidak ada di sana. Budi, coba lihat ini, panggilnya pada suaminya, burung kecil kita sudah terbang. Benar. Tidak lelahkah dia bangun pagi-pagi buta? Entah kemana dia lari. Nanti kalau dia kembali, kita tanya, pikir Anissa. Mungkin ke rumah temannya, atau mungkin hanya berjalan-jalan di jalanan untuk menunjukkan betapa tersinggungnya dia, agar kita merasa malu karena tidak mengizinkannya menikah. Dia tidak akan pergi jauh. Dia akan bosan dan kembali. Aku tidak suka perilakunya, Budi benar-benar khawatir. Aku tidak mengenali Maya akhir-akhir ini, apalagi setelah kejadian kemarin. Kembali dari kerja di malam hari, kedua orang tua itu melihat putri mereka belum juga pulang, dan sepertinya ia memang belum kembali sama sekali. Ini bukan lagi aneh, tapi mengkhawatirkan. Di mana Maya bisa berada sepanjang hari? Mereka mulai menelepon teman-temannya, tetapi tidak ada yang tahu di mana Maya, tidak ada yang melihatnya hari ini maupun kemarin. Pasti mereka bohong, gadis-gadis itu. Mereka menutupi sesuatu. Solidaritas perempuan kalian itu, keluh Budi. Di mana seseorang bisa berkeliaran sepanjang hari jika tidak mampir ke rumah siapapun? Panggilan telepon Maya tidak dijawab, dan kemudian ponselnya dimatikan sama sekali. Ini sangat aneh. Orang tuanya tidak tahu harus berbuat apa. Di mana harus mencari putri mereka? Awalnya mereka hanya marah padanya, bagaimana bisa ia bertindak seperti itu? Kemudian mereka mulai marah pada diri sendiri dan satu sama lain. Mereka tidak menunjukkan perhatian yang cukup, pengakuannya dijawab dengan larangan, dan inilah hasilnya. Malam berganti malam, rasa takut yang sesungguhnya mulai muncul. Belum pernah putri mereka pergi semalaman tanpa memberitahu. Anissa masuk ke kamar Maya untuk melihat pakaian apa yang ia kenakan. Setelah memeriksa barang-barang putrinya, ia memberitahu suaminya, Budi, sepertinya dia benar-benar pergi dari rumah. Lihat, tidak ada dokumen, dan banyak barangnya yang hilang. Coba lihat di meja. Mungkin dia meninggalkan catatan. Tidak mungkin dia kabur begitu saja, kan? Dia tahu kita akan khawatir. Tidak ada apa-apa. Tidak ada catatan. Apa benar ada bajingan yang berhasil membujuknya pergi? Tidak mungkin tidak ada yang pernah melihat atau mengenal orang ini, sang ibu bingung. Seharusnya kita memikirkan semua ini lebih awal. Sekarang apa gunanya? Yang paling mengerikan adalah dia bilang pria itu bukan dari kota ini. Bagaimana jika dia benar-benar kabur ke kota lain? Di mana kita akan mencarinya sekarang? Sang ayah tidak mengerti. Kita tidak tahu, Budi. Kita tidak menganggap serius kata-katanya. Kukira itu hanya lelucon atau imajinasi. Dia jatuh cinta, seseorang mengajaknya pergi ke suatu tempat dan dia mempertimbangkan pilihan itu. Ternyata kemarin dia sudah berpikir untuk berkemas dan pergi.
Aku tidak bisa mengerti ini. Dia tidak pernah seperti ini, Anissa hampir panik. Suaminya berusaha menenangkannya sebaik mungkin. Dia tidak mungkin berubah dalam satu hari. Mungkin dia benar-benar pergi ke suatu tempat dan pasti akan kembali. Setidaknya, dia akan memberi kabar. Tunggu, jangan putus asa. Mungkin dia hanya ingin menakut-nakuti kita dengan cara ini, membawa barang-barangnya tapi sebenarnya bersembunyi di suatu tempat. Hanya anak kecil yang menakut-nakuti seperti itu, sedangkan dia sudah gadis dewasa. Seharusnya kita menanyai teman-temannya lebih detail. Pasti ada seseorang yang ia ceritakan sesuatu. Dia menghabiskan begitu banyak waktu dengan temannya, kita harus meneleponnya. Mau menelepon kemana malam-malam begini? Semua orang sudah tidur. Besok pagi kita akan tanyai semua orang, dan pasti ada yang tahu sesuatu. Hampir sampai pagi, orang tuanya tidak bisa tidur, memikirkan semua teman dan semua kemungkinan untuk menemukan putri mereka yang hilang. Oh, akan ku beri pelajaran pada calon menantu itu, desah Budi. Dan Maya juga. Mungkin kita harus lapor ke polisi. Bagaimanapun, seseorang telah hilang. Mereka punya lebih banyak cara untuk menemukannya. Dan teman-temannya tidak akan berbohong kepada polisi. Mereka pasti akan mengatakan apa yang terjadi, berbagi rahasia jika mereka tahu sesuatu. Aku ragu. Jika dia tidak memberitahu kita apa-apa, apalagi pada teman-temannya. Pagi harinya, mereka mulai mengunjungi teman-teman Maya. Kali ini orang tuanya berbicara dengan serius, tidak lagi meminta, tetapi menuntut untuk menceritakan semua yang mereka ketahui tentang Maya dan calon suaminya. Dengar, ini bukan lagi lelucon. Maya hilang, kami akan melapor ke polisi, jadi kalian juga akan diinterogasi oleh pihak berwenang. Kami tidak ingin itu terjadi, jadi ceritakan semua yang kalian tahu. Dengan siapa dia bergaul, kemana dia pergi, dengan siapa dia akan menikah. Gadis-gadis itu menyadari keseriusan situasi. Beberapa bahkan tampak ketakutan, entah untuk Maya atau untuk diri mereka sendiri, tetapi mereka tahu sangat sedikit. Ya, Maya punya pacar, tetapi siapa dia, siapa namanya, tidak ada yang tahu. Sepertinya bukan dari kota mereka, tetapi dari kota mana juga tidak diketahui. Maya sangat tertutup, tidak pernah mengatakan apa-apa, hanya itu yang bisa mereka dapatkan. Beberapa gadis pernah melihat pria itu, tetapi tidak bisa menggambarkannya dengan jelas karena hanya melihat sekilas dari jauh. Pria muda tinggi, mungkin berusia 25 tahun atau lebih. Maya belakangan ini memang menjauh dari mereka, tidak berbagi apa-apa tentang dirinya atau kekasihnya. Ia tidak lagi mengikuti bimbingan belajar untuk masuk universitas. Ia berhenti hampir segera setelah mungkin berkenalan dengan pria itu. Budi menghela napas. Ya, seharusnya kita langsung ke polisi. Biarkan mereka yang menginterogasi, pasti mereka akan tahu lebih banyak. Ayo pergi sekarang. Polisi juga akan menghubungi mereka, jawab Anissa. Tetapi di kantor polisi, mereka tidak menemukan cukup simpati. Mereka ditanyai kapan dan setelah apa putri mereka hilang, petugas itu hanya mengangkat bahu. Apa yang aneh? Gadis dewasa jatuh cinta, ingin menikah, orang tua menentang, lalu dia kabur, tidak ada yang baru. Mungkin dia akan kembali setelah menikah dan tidak ada yang perlu ditakutkan lagi. Tolong mengerti, kami khawatir bukan tanpa alasan, Budi mencoba meyakinkan polisi. Kami sama sekali tidak tahu siapa pemuda yang mungkin ia ikuti itu, di mana ia tinggal, siapa orang tuanya. Mungkin putri kami Papala dalam masalah, mungkin dia dalam bahaya, semuanya mungkin. Tapi jika Anda yang tinggal serumah dengannya saja tidak tahu apa-apa, siapa dan bagaimana yang harus kami cari? Anda khawatir sia-sia. Kemungkinan besar semuanya baik-baik saja dan dalam beberapa hari putri Anda akan kembali. Apalagi, menurut Anda sendiri, sebelumnya tidak ada hal tercela yang ia lakukan. Kami akan memulai pencarian, tetapi jangan lupa segera memberitahu kami setelah putri Anda kembali. Tidak ada yang perlu dilaporkan, Maya tidak kembali dan tidak memberi kabar. Polisi juga entah berusaha sedikit atau prosto tidak tahu di mana harus mencari, dan tidak melihat perlunya. Mereka menanyai teman-teman Maya dengan hasil yang sama seperti orang tuanya, dan satu-satunya hasil adalah ketidakpuasan dari ayah dan ibu teman-teman itu,
Mereka menelepon Anissa dan Budi dengan keluhan. Kami mengerti Anda khawatir, putri Anda hilang. Tapi apa hubungannya dengan putri kami? Kenapa dia diinterogasi di kantor polisi? Para orang tua yang tidak tertimpa musibah seperti itu merasa marah. Waktu berlalu. Tidak ada kabar tentang Maya. Orang tuanya perlahan-lahan menjadi lebih tenang, tidak mungkin terus-menerus mati karena khawatir. Hidup kembali normal, hanya saja tanpa putri mereka. Budi dan Anissa semakin jarang membicarakan Maya. Mereka hampir tidak pernah menelepon polisi lagi. Mereka menyapa dengan sopan ketika bertemu dengan mantan teman-teman Maya di jalan. Aku percaya Maya masih hidup, aku merasakannya. Tapi apa dia tidak merasakan apa-apa? Apa dia benar-benar telah melupakan kita? Kata Anissa sesekali, ketika kengerian akan pemikiran itu melandanya. Aku tidak tahu, Anissa. Aku sendiri terus memikirkan hal itu. Mungkin kita adalah orang tua yang tidak baik, bukan seperti yang ia impikan. Bukan orang tua yang ingin ia cintai, jawab Budi. 2 tahun berlalu dalam ketidaktahuan. Lalu, sebuah panggilan telepon berdering, dan suara seorang wanita yang simpatik bertanya apa hubungan mereka dengan Maya Hartono. Apa yang terjadi setelah itu selamanya merenggut harapan mereka dan membunuh kemampuan mereka untuk menikmati hidup. Tentu saja, Maya tidak melupakan orang tuanya. Hanya saja, ia terlalu bahagia dalam kehidupan barunya. Ia pergi ke kekasihnya, Rian, di sebuah kota kecil di pesisir, tanpa ragu sedikit pun bahwa Rian mencintainya dan menunggunya, dan segera ia akan menjadi anggota keluarga lain di mana mungkin ia akan menemukan lebih banyak pengertian. Ia yakin akan hal itu dan tidak salah dalam harapannya. Rian memang menyambutnya dengan gembira, dengan pelukan dan ciuman, serta jaminan perasaannya yang tidak sedikit pun mendingin selama beberapa minggu perpisahan mereka. Sayangku, katanya, bagaimana mungkin aku melupakanmu? Aku hanya memikirkan apakah kamu akan datang atau tidak, dan aku sangat takut kamu akan berubah pikiran. Kamu gila. Bagaimana mungkin aku berubah pikiran? Aku hanya memikirkan bagaimana cara memberitahu orang tuaku tentang semua ini. Kamu tidak akan percaya keributan yang terjadi di rumah ketika aku memberitahu mereka aku akan menikah. Aku sangat bahagia kamu ada di sini. Kamu tidak tahu betapa aku menunggumu, betapa sepinya di sini tanpamu. Bahkan rasanya matahari tidak bersinar sampai kamu datang. Rian tinggal di sebuah kota kecil dekat laut. Pasangan yang sedang jatuh cinta itu berjalan-jalan sepanjang hari, berenang di laut, saling memanggil dengan panggilan sayang. Maya bahagia. Bahkan fakta bahwa Rian tidak berniat mengenalkannya pada kerabatnya tidak menimbulkan kecurigaan khusus. Ia datang ke sini bukan untuk berkenalan dengan kerabatnya. Ya, ia berharap akan pernikahan yang sah, tetapi hal itu belum dibicarakan. Rian hanya menyewakan sebuah kamar kos untuknya di rumah seorang nenek, Ibu Karsih, dan menempatkannya di sana. Rian sendiri tinggal di tempat lain, katanya di rumah kerabatnya, di mana Maya akan merasa tidak nyaman. Di sana ramai sekali, banyak anak kecil, berisik, nanti banyak pertanyaan yang tidak perlu. Apa kamu mau? Dan yang terpenting, aku tidak ingin kamu disuruh bekerja. Bibiku punya peternakan, kebun, dan lain-lain. Untuk apa kita terganggu dengan semua itu? Cukup aku saja yang merepotkan mereka. Aku akan datang menemuimu sesering mungkin, katanya. Hanya saja sekarang aku sangat sibuk di tempat kerja dan tidak bisa terus bersamamu. Tapi kamu lihat sendiri, kan, setiap menit aku berusaha untuk berada di dekatmu. Tentu, sayangku, aku mengerti segalanya. Aku juga ingin berada di dekatmu setiap menit, tapi kalau tidak mungkin, apa boleh buat? Aku juga akan membantu kerabatmu, tapi aku tidak bisa melakukan apa-apa. Aku mengerti betul bahwa pria harus bekerja untuk menafkahi keluarga. Kita kan sudah keluarga, kan? Tentu saja keluarga. Kamu satu-satunya keluargaku, tidak ada yang lebih dekat dan lebih berharga darimu. Hati gadis itu berdebar karena bahagia mendengar kata-kata itu. Berarti Rian benar-benar mencintainya, tidak akan pernah meninggalkannya, mereka akan selalu bersama. Pernikahan yang sah, tentu saja, mereka akan melangsungkannya, tetapi nanti. Mungkin di kotanya. Mungkin orang tuanya juga akan hadir di pernikahan.
Pikiran tentang orang tuanya sesekali sedikit mengganggunya. Bangun di pagi hari, ia berpikir bahwa ia harus mengirimkan telegram kepada mereka. Setidaknya 3 kata, hidup, sehat, bahagia. Pasti mereka khawatir tidak tahu di mana ia berada. Tetapi ia segera menepis pikiran itu. Melalui telegram, mungkin lokasinya bisa dilacak, dan dari orang tuanya, apapun bisa diharapkan. Mereka bisa saja datang ke sini dan merusak semua kebahagiaan mereka dengan Ryan. Saat ini mereka bersama, benar-benar bebas, tidak perlu bertanggung jawab kepada siapapun. Mereka hidup sepenuhnya, pergi ke taman hiburan di mana mereka bisa merasa seperti anak kecil, naik komedi putar, makan es krim, dan di malam hari ke pantai, di mana mereka sudah menjadi dewasa, berkenalan dengan orang-orang muda dan bebas yang sama dan merasa benar-benar bahagia. Beberapa bulan berlalu. Suatu pagi, Maya menyadari ada yang tidak beres dengannya. Kegembiraan yang tak terkendali terkadang berganti dengan kemurungan. Terkadang ia merasa jengkel dengan semua yang ada di sekitarnya, termasuk Ryan. Gadis itu berusaha keras menyembunyikan kondisinya dari Ryan, tidak mengerti apa yang salah. Ia tidak langsung menyadari penyebab dan sifat kondisinya, tetapi akhirnya ia menebak bahwa ia hamil. Ini mengubah banyak hal, termasuk dalam hubungan mereka. Tentu saja Maya tidak berniat menyembunyikannya dari kekasihnya. Ia langsung berkata, "Ryan, coba bayangkan, kita akan segera punya anak." Ia sangat khawatir tentang bagaimana kekasihnya akan menanggapi berita seperti itu. Bagaimana jika ia mengatakan bahwa mereka masih terlalu muda, bahwa ia sama sekali tidak mengharapkannya, atau hal lain semacam itu yang akan menghancurkan kebahagiaan mereka? Tidak, itu tidak terjadi. Ryan, setelah mendengar berita itu, meraih kekasihnya, memutarnya di dalam kamar. "Maya, gadisku, sayangku. Gila, aku akan menjadi seorang ayah. Aku tidak pernah menyangka ini akan terjadi begitu cepat. Menurutmu laki-laki atau perempuan? Aku juga sangat bahagia, tawa Maya, dan senang bahwa kita akan punya anak bersama. Tapi katakan, apa yang akan terjadi dengan kita selanjutnya? Mungkin kita harus meresmikan hubungan kita, dan kita butuh tempat tinggal tetap, gaji yang stabil. Mungkin aku harus mencari pekerjaan agar bisa mendapatkan cuti hamil? Apa yang kamu pikirkan? Pekerjaan apa untukmu sekarang? Istriku tidak akan pernah bekerja. Soal meresmikan hubungan, kamu benar, tentu saja, kita pasti akan melakukannya. Tapi, kamu tahu, kurasa lebih baik melakukannya setelah anak lahir. Tapi kita bisa saja menikah secara resmi dulu, dan merayakan pernikahannya nanti. Soal tempat tinggal dan pekerjaan, ya, kamu benar. Tentu saja aku harus bekerja 2 kali lebih keras, tapi tidak apa-apa. Baru-baru ini seorang teman baik menawariku pekerjaan yang sangat menguntungkan. Jadi kita akan punya banyak uang. Aku akan melakukan segalanya agar istri dan anakku tidak pernah kekurangan apapun. Setiap wanita mungkin memimpikan kata-kata seperti itu. Dan Maya, sekali lagi berdebar karena bahagia, hanya berpikir betapa beruntungnya ia dengan kekasihnya. Sekali lagi muncul pikiran bahwa sebaiknya ia memberitahu orang tuanya tentang ini. Mungkin mereka harus tahu bahwa mereka akan segera menjadi kakek dan nenek. Tetapi pikiran itu hanya melintas dan menghilang. Saat itu Maya sudah terbiasa hidup tanpa orang tuanya, tanpa kehidupan masa lalunya. Kehidupannya saat ini terlalu menyita perhatiannya. Di mana dan sebagai apa Ryan bekerja, Maya tidak terlalu memikirkannya. Ia bekerja, dan itu bagus. Bagaimanapun, mereka hidup dari uangnya, dan bodoh jika bertanya tentang hal itu. Bahwa pekerjaannya mungkin tidak sepenuhnya jujur juga tidak pernah terlintas di benaknya. Ryan sendiri tidak terlalu memikirkannya. Ya, ia sadar bahwa pihak berwenang mungkin akan punya pertanyaan untuknya, tetapi sejauh ini belum ada. Berarti ada kemungkinan tidak akan pernah ada. Dalam hal ini, sayangnya, ia salah. Pekerjaan berikutnya yang ditawarkan temannya bukan hanya berbahaya, tetapi benar-benar kriminal. Mereka memutuskan untuk merampok apartemen seorang pejabat tinggi, setelah mengetahui bahwa ia pergi ke villa. Orang-orang muda itu masuk ke apartemen dan mulai membawa barang-barang berharga. Tetangga yang waspada melihatnya dan memanggil polisi.
Rian diadili. Kesalahannya jelas, dan karena ia belum menikah, kehamilan Maya sama sekali tidak meringankan hukumannya. Ia dikirim ke penjara selama beberapa tahun. Maya ditinggal sendirian, tanpa uang, tempat tinggal, dan bantuan. Sepertinya inilah saat yang tepat untuk menghubungi orang tuanya, tetapi harga dirinya tidak mengizinkan. Maya sadar betul bahwa ibu dan ayahnya mencintainya, tidak akan pernah meninggalkannya dalam kesulitan. Tetapi ia juga bisa membayangkan reaksi mereka terhadap berita seperti itu. Hebat sekali kamu, Nak. Berarti selama lebih dari setengah tahun orang tuamu tidak ada gunanya bagimu. Kamu di sini berenang di laut dengan penjahatmu itu. Dan sekarang, ketika untungnya dia di penjara, kamu tiba-tiba ingat punya ibu dan ayah, dan mereka wajib memberimu makan, minum, dan menafkahimu bersama anakmu. Kamu benar-benar membuat kami senang. Tidak bisa berkata apa-apa, tapi maaf, kami punya sesuatu untuk dikatakan. Kami tentu akan membantumu, tapi jangan harap kebebasan seperti dulu lagi. Ia tidak tahu bagaimana orang tuanya akan menanggapi penderitaannya, tetapi ia sadar bahwa jika mereka mengatakan hal itu, mereka benar-benar benar. Karena itu, ia memutuskan untuk tetap diam. Selama tinggal di kota itu, ia mendapatkan beberapa teman. Maya siap bekerja dan merawat dirinya sendiri, dan bukan hanya dirinya sendiri. Ia sadar bahwa sebentar lagi akan lahir anaknya yang akan sepenuhnya bergantung padanya. Selain itu, ia juga harus membantu kekasihnya, karena Rian, sepertinya, benar-benar sendirian. Dalam situasi tanpa harapan ini, Maya sudah mengerti bahwa jika Rian punya kerabat, mereka tidak punya keinginan untuk membantunya. Kesedihan orang tua yang mengetahui nasib putrinya tak terbatas. Mereka entah bagaimana bisa menerima kenyataan bahwa Maya pergi dari rumah dan tidak memberi kabar. Setidaknya, mereka punya harapan bahwa suatu saat mereka akan melihat putri mereka yang hilang atau setidaknya mendengar sesuatu tentangnya. Sekarang, semua harapan telah berakhir, mereka benar-benar sendirian. Yang tersisa hanyalah kenangan tentang putri mereka dan penyesalan bahwa mereka telah kehilangannya jauh lebih awal. Dengan siapa dan bagaimana ia hidup, kemana ia terbang dengan pesawat, mereka tidak akan pernah tahu. Ulang tahun ke-50 sang ibu yang malang berlalu dengan tenang dan tanpa perhatian. Sebenarnya, sebagian besar kenalan keluarga sudah tahu bahwa pasangan itu tidak merayakan hari libur, apalagi ulang tahun Anissa. Pasangan itu sudah akan tidur ketika panggilan telepon itu datang. Anissa yang mengangkatnya. Panggilan larut malam masih membuatnya cemas, meskipun sepertinya apalagi yang perlu ia khawatirkan sekarang. Ia mengangkat telepon karena kebetulan lebih dekat, saat ia pergi ke dapur untuk memeriksa apakah kompor dan semua peralatan listrik sudah dimatikan. Saat itulah anak laki-laki yang mengaku sebagai cucunya, Adi, memintanya untuk menjemputnya dari panti asuhan. Ini bukan lelucon, katanya menanggapi kata-kata Anissa. Saya benar-benar cucu ibu, Adi. Saya tidak bohong, saya tidak sengaja tahu tentang ibu dan tentang diri saya. Kami tidak diizinkan menelepon, tapi saya diam-diam. Tolong jemput saya dari sini, panti asuhan kami berada di. Ia menyebutkan sebuah kota kecil di pesisir yang belum pernah Anissa kunjungi. Tolong jemput saya. Saya tidak betah di sini. Saya ingin tinggal di rumah. Percakapan terputus. Anissa masih berdiri dengan gagang telepon di tangannya, tidak bisa bergerak. Ada apa, Anissa? Teriak Budi dari kamar, khawatir. Pria itu keluar ke koridor dan melihat istrinya pucat dan linglung. Apa yang terjadi? Siapa yang menelepon? Cucu kita, hanya itu yang bisa dijawab Anissa. Apa? Bagaimana maksudmu cucu? Apa yang kamu bicarakan? Budi lebih khawatir bukan pada kata-katanya, melainkan pada penampilan istrinya. Seorang anak laki-laki menelepon dan mengatakan dia adalah cucu kita. Namanya Adi, jelas Anissa. Pasti ada yang salah sambung. Jangan khawatir, Anissa. Wajahmu pucat sekali. Tidak, dia tidak salah sambung. Dia benar-benar cucu kita. Dia menyebut namaku lengkap dengan nama keluarga. Dia meminta untuk dijemput dari panti asuhan. Kamu mengerti, kan? Ini tidak mungkin kebetulan, Budi. Dan yang terpenting, suaranya. Suaranya mirip dengan suara Maya, seru wanita itu,
semakin cemas. Lelucon yang kejam dan buruk, potong Budi. Kita tidak punya dan tidak mungkin punya cucu, sayangnya. Tapi di antara kenalan kita juga tidak ada orang iseng seperti itu, dan tidak mungkin ada, kata Anissa dengan tegas. Kamu sendiri sudah yakin bahwa kita tahu sangat sedikit tentang putri kita sendiri. Mungkin kita juga tidak tahu bahwa ia punya anak. Cucu kita, Budi. Seseorang yang membutuhkan kita dan yang kita butuhkan. Membuat kesimpulan seperti itu hanya karena sebuah panggilan telepon? Apa kamu belum pernah mendengar cerita seperti ini? Sekarang begitu banyak penipuan telepon. Mereka menelepon, "Halo, Ma, kirim uang," dan beberapa orang langsung lari mengirimkannya. Tidak, Budi, mengertilah, anak ini tidak meminta uang. Dia hanya meminta untuk dijemput dari panti asuhan. Coba bayangkan jika ini semua benar. Anissa tidak bisa berbicara lebih banyak lagi. Ia tersedak oleh isak tangis. Budi membawakannya air dan obat penenang, meyakinkannya untuk tidur agar besok bisa memikirkan semuanya dengan tenang. Ia sendiri tidak percaya bahwa mereka tiba-tiba punya cucu. Ia menganggapnya sebagai lelucon atau kesalahan. Tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan kejadian itu, terutama melihat kondisi istrinya. Menyadari bahwa percakapan ini akan berlanjut besok, Budi menelepon seorang teman dekat. "Wahyu, bisakah kamu datang ke rumah kami besok?" "Ya, ada sesuatu. Aku sendiri tidak tahu apa yang terjadi atau bagaimana, tapi aku sangat butuh saran dan mungkin bantuan. Tolong mampir ke rumah kami bersama Vina." Budi Hartono entah mengapa percaya bahwa Wahyu dan Vina bisa membantunya meyakinkan istrinya bahwa panggilan itu kemungkinan besar hanya kebetulan yang tidak perlu dianggap begitu serius. Keesokan paginya, diadakan sebuah rapat besar di hadapan teman-teman keluarga, orang-orang yang cerdas dan berpendidikan. Budi dan Anissa menceritakan tentang panggilan telepon aneh itu. "Coba pikirkan sendiri. Saya bilang ini lelucon, ejekan, penipuan, apapun itu. Tapi Anissa siap bersumpah bahwa dia telah menemukan darah dagingnya," kata Budi. Anissa Suryani duduk dengan kepala tertunduk dan jelas bahwa ia tetap pada pendiriannya. Vina menatapnya dengan iba. "Anissa sayang, aku sangat mengerti. Kamu mencengkeram setiap kesempatan dan seseorang memanfaatkannya. Jangan pikirkan itu, lupakan saja. Sekarang banyak orang jahat dan licik." "Itu yang aku katakan juga." Budi mengerutkan kening. "Aku tidak setuju dengan kalian," tiba-tiba Wahyu berkata dengan tegas. "Ini harus diselidiki." "Ya, penipu memang banyak, tapi kasus seperti ini juga sangat mungkin terjadi. Bagaimana jika Maya benar-benar punya anak?" "Terima kasih, Wahyu," kata Anissa. "Mungkin aku memang hanya berpegang pada sehelai jerami. Tapi apalagi yang bisa kulakukan? Aku yakin ini bukan kesalahan. Ini benar. Cucu saya." "Tapi dari mana, Anissa?" seru Budi. "Apa kamu pikir putri kita begitu tidak menganggap kita sampai-sampai setelah melahirkan anak dia bahkan tidak memberitahu kita? Bisakah kamu percaya itu? Dia kan tidak meninggal saat melahirkan. Aku tidak tahu kenapa Maya tidak memberitahu. Sekarang tidak ada yang akan tahu. Tapi anak itu ada. Seseorang memberikan nomor telepon kita kepada anak itu, dan aku ingin tahu kenapa dan siapa. Aku sendiri akan pergi ke sana dan mencari tahu semuanya," kata Anissa dengan tegas. Budi melambaikan tangan dan menyerah. Beberapa hari kemudian, Anissa Suryani turun dari kereta di sebuah kota asing. Sudah lama ia tidak bepergian kemanapun, dan perjalanan itu, anehnya, menyegarkannya. Di kereta, ia berbagi kompartemen dengan seorang wanita tua yang banyak bicara, yang lebih banyak bercerita tentang dirinya dan hidupnya. "Wah, tidak pernah kusangka aku akan datang ke pernikahan cucuku. Betapa tuanya aku jika cucuku hampir 30 tahun. Mungkin ibu menjadi nenek di usia muda." Anissa tersenyum padanya. "Ya, di usia 45, ada yang masih seperti gadis di usia itu, tapi aku sudah jadi nenek. Dan cucuku mengundang, tidak melupakan neneknya. Tentu saja, aku kan yang merawatnya begitu lama. Dia lahir lemah. Jadi aku pindah ke desa bersamanya agar udaranya bagus dan makanannya dari kebun sendiri. Aku membesarkannya. Lalu cucu-cucuku yang lain menyusul, ada 4 orang." Diiringi cerita lembut dari wanita itu,
Anissa sampai di tempat tujuannya, yakin bahwa mungkin ia juga akan segera menjadi nenek yang bahagia. Anissa Suryani mengeluarkan secari kertas dengan alamat panti asuhan dan mencoba bertanya kepada orang yang lewat bagaimana cara sampai ke sana. Entah mengapa, ia merasa tempat itu tidak dekat. Ternyata, untuk sampai ke tempat yang dituju, ia harus naik bus dengan transit, dan perjalanan akan memakan waktu beberapa jam, padahal waktu sudah sore. Terpaksa ia naik taksi. Sopirnya juga ternyata cerewet. Mau ke panti asuhan itu? Menjenguk seseorang? Saya bekerja di sana, jawab wanita itu, tidak ingin terbuka pada orang asing. Sopir itu tidak terlalu membutuhkannya, ia hanya ingin bicara. Pasti berat ia bekerja dengan anak yatim, saya tidak akan sanggup. Kasihan anak-anak itu. Katanya mereka memanggil semua orang ayah dan ibu. Ingin rasanya saya hajar orang yang menelantarkan anak. Tidak selalu ditelantarkan, kadang ada kasus tragis, jawab Anissa dengan enggan. Itu juga, jangan sampai terjadi. Saya sendiri sopir, kalau terjadi apa-apa, saya punya 2 anak. Apa yang akan terjadi pada mereka? Istri saya tentu tidak akan meninggalkan mereka, tapi kalau dipikir-pikir betapa beratnya nanti. Sopir itu terus mengobrol, melompat dari satu topik ke topik lain, sampai ia bingung dengan keheningan penumpangnya yang tidak bereaksi sedikit pun pada ceritanya. Baru setelah melirik dengan heran, ia terdiam. Dan tibalah ia di depan sebuah rumah yang rapi, yang gerbangnya tertutup. Di taman bermain anak-anak kosong, mungkin bukan waktu bermain. Ia menekan bel di gerbang, melalui interkom ia menjelaskan bahwa ia perlu berbicara dengan direktur untuk urusan pribadi. Pak Fajar tidak ada. Mungkin akan datang malam hari, begitu jawabannya. Saatnya untuk kecewa, tetapi Anissa bahkan dalam hal ini mencoba mencari pertanda baik. Benar, ia akan datang ke direktur tidak langsung dari kereta, dengan pakaian kusut dan tas perjalanan, seperti karung. Ada waktu untuk merapikan diri, dan Adi akan melihatnya dalam keadaan rapi. Anak itu sudah besar, ia harus disukai, bukan ditakuti dengan penampilannya. Ia menemukan sebuah hotel kecil di dekatnya, menyewa kamar, mandi, berganti pakaian. Ia menelepon panti asuhan, dan di sana ia mendapat kekecewaan. Direktur hari ini tidak akan datang. Datanglah besok pagi, jawab suara wanita yang ramah. Pagi, ya pagi. Ia menelepon suaminya, menceritakan bagaimana ia menghabiskan waktu di perjalanan, mengatakan bahwa waktu tunggu akan lebih lama. Sudahlah, aku juga tidak berharap mereka akan langsung menyerahkannya padamu, kata Budi Hartono, aku bahkan ragu apapun akan berhasil. Tapi dengan kegigihanmu, kamu bisa mengatasi tugas apapun. Selama bertahun-tahun hidup denganmu, aku tidak menyangka kamu punya kualitas seperti itu. Sayang sekali aku tidak menunjukkannya lebih awal ketika harus mencari putri kita, pikir Anissa, tetapi tidak mengatakannya. Untuk apa membuka luka lama? Keduanya sama saja, 2 tahun tidak melihat putri mereka dan seolah-olah sudah menerimanya. Sekarang, cucu mereka jangan sampai terlewatkan. Keesokan harinya, di kantor direktur, Anissa Suryani mempersiapkan pidatonya. Tetapi ketika berhadapan dengan pria parubaya yang sama sekali tidak tampak galak itu, ia menjadi gugup. Semua kata-kata hilang dari kepalanya, dan bicaranya menjadi terbata-bata dan tidak jelas. Ya, kami punya anak laki-laki bernama Adi, usianya 7 tahun. Tapi saya tidak begitu mengerti minat Anda padanya. Dari mana Anda tahu tentang dia dan apa hubungan Anda dengannya? Saya rasa dia adalah cucu saya, anak dari putri saya, yang telah meninggal. Saya tidak tahu apa-apa tentang dia sebelumnya, tapi sekarang saya diberitahu. Saya tidak bisa mengatakan bagaimana itu terjadi, ceritanya panjang. Anissa tidak menceritakan tentang telepon dari Adi, ingat bahwa anak itu menelepon diam-diam, dan menyesal tidak langsung memikirkan penjelasan yang lebih bisa diterima. Dan sekarang ia duduk di sini, mengoceh sesuatu, membuat argumennya tidak meyakinkan. Namun, direktur itu, sepertinya, tidak menganggap serius semua yang dikatakan oleh wanita di hadapannya. Apa maksudnya rasa? Dan mengapa anak ini yang menarik perhatian Anda? Ia mengerutkan kening. Untuk menjawab pertanyaan itu, saya harus tahu bagaimana dia bisa sampai di sini. Bisakah Anda menceritakannya? Tentu saja tidak.
Saya tidak berhak mengungkapkan informasi seperti itu, bahkan kepada mereka yang merasa sesuatu. Saya turut berduka atas kehilangan putri satu-satunya Anda, tapi saya khawatir anak ini tidak ada hubungannya dengan itu. Bisakah saya setidaknya melihatnya? Tolong mengerti saya tidak bisa pergi dengan tangan hampa. Anda berharap saya akan langsung memberikan anak itu kepada Anda dengan alasan bahwa Anda secara teoritis bisa menjadi neneknya? Anda adalah wanita dewasa yang terpelajar. Anda mengerti bahwa proses adopsi atau pengasuhan sangat panjang dan rumit. Saya tidak bisa memberikan anak-anak kepada semua orang yang menyatakan bahwa mereka sepertinya nenek. Tapi jika kita lupakan tentang kekerabatan dan saya mulai mengurus adopsi anak ini secara khusus, bisakah saya berharap itu akan berhasil? Tanya Anissa. Bukan saya yang akan membuat keputusan itu. Anak itu sudah besar. Ini adalah tanggung jawab yang cukup serius, dan pihak yang berwenang tetap akan bertanya mengapa Anda menginginkan anak ini secara khusus. Saya rasa lebih baik Anda kembali ke rumah dan hidup seperti biasa. Anissa Suryani sadar bahwa berbicara lebih lanjut dan meyakinkan orang ini sia-sia. Ia berdiri, tanpa berkata apa-apa lagi, bahkan tanpa berpamitan, dan keluar dari kantor. Apa yang harus dilakukan selanjutnya, ia benar-benar tidak tahu. Menghubungi pihak yang berwenang itu? Mencoba menjelaskan mengapa ia membutuhkan anak ini? Sepertinya itu tidak akan membuahkan hasil. Tetapi pergi dengan tangan hampa juga tidak mungkin, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk cucunya. Dia meneleponnya, memintanya untuk menjemputnya dari panti asuhan di mana ia tidak betah. Ia tidak bisa prosto hidup seperti biasa. Tidak, apapun yang dikatakan oleh Pak Fajar itu, orang yang mungkin pintar, berpengalaman, mencintai anak-anak, dan tahu hukum, ia tidak bisa setuju dengannya. Hanya saja, apa yang harus dilakukan? Menyadari bahwa air mata mengalir di wajahnya, Anissa Suryani duduk di bangku di lorong menuju panti asuhan. Baiklah, jika ia tidak diizinkan bertemu dengan cucunya sendiri secara legal, ia akan mengamati anak-anak, dan pasti akan mengenali di antara mereka yang ia cari. Suaranya benar-benar mirip dengan suara Maya, berarti secara fisik ia juga harus mirip dengan ibunya. Dan anak itu tahu ia punya nenek, berarti ia akan mengenalinya, tidak akan takut. Anak-anak keluar bermain, tetapi mereka hanya bermain di taman bermain. Itu tidak begitu jauh dari bangku Anissa, dan penglihatannya tidak mengecewakannya. Tetapi pada anak laki-laki usia yang sesuai, ia tidak bisa melihat ciri-ciri keluarga. Terkadang seseorang tampak mirip dengan Maya, tetapi setelah dilihat lebih dekat, Anissa sadar bahwa ia salah, dan tidak ada yang memperhatikannya. Pada hari kelima pengamatannya, ia sudah siap putus asa. Ia tidak melihat cucunya, tidak ada yang mendekatinya. Suaminya menuntutnya untuk kembali, dan ia sendiri sudah merasa tidak akan mencapai apa-apa dengan cara ini. Setelah menyelesaikan jaga kelimanya, ia berdiri dan berjalan gontai menuju hotel, tidak begitu mengerti apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tunggu. Tiba-tiba seseorang memanggil. Anissa menoleh dan melihat seorang pria tua kurus. Mencariku? Tanya Anissa, meskipun tidak ada orang lain di dekatnya. Kamu, nak, kamu kan Anissa? Dari mana Bapak tahu? Ia terengah-engah karena gugup, merasa bahwa sebentar lagi ia akan tahu mengapa ia datang ke sini. Nanti kuceritakan, jawab pria tua itu. Ayo kita ke tempatku. Jangan bicara di jalan, aku tinggal tidak jauh dari sini. Anissa tanpa ragu mengikuti pria tua itu ke sebuah rumah kecil. Dulu di masa kecilnya, rumah seperti itu ada di dekat sekolah, ditempati oleh guru atau petugas kebersihan yang sendirian. Berarti pria tua ini ada hubungannya dengan panti asuhan. Ini sudah bagus. Sebentar lagi semuanya akan terungkap. Bapak bekerja di sini? Tanyanya. Tunggu, kita bicara di dalam, jawab pria tua itu, sedikit terengah-engah. Di dalam rumah, ia mendudukkan Anissa di beranda kecil, menyajikan teh. Aku sudah terlalu tua untuk bekerja. Dulu, ya, aku kepala urusan rumah tangga di sini selama bertahun-tahun. Sekarang aku tinggal di dekat panti asuhan. Namaku Harun, dan Bapak tahu tentang saya? Anissa tidak sabar mendengar apa yang bisa diceritakan oleh orang ini. Tahu, nak, dan aku juga sudah menceritakan tentangmu pada Adi.
Dia anak yang baik, penyayang. Seharusnya dia tinggal di rumah dengan kerabatnya. Sulit bagi anak seperti dia di sini. Dia dibawa ke sini saat masih sangat kecil, sedikit lebih dari 2 tahun. Begini ceritanya. Tetangga seorang nenek mendengar suara anak menangis di apartemen. Mereka menelepon, mengetuk, tidak ada yang membuka. Mereka memanggil polisi. Pintu dibuka, dan di sana ada balita yang ditinggalkan tergeletak. Nenek itu sudah meninggal. Lalu dinas sosial dipanggil. Dari mana anak itu berasal? Apakah dia cucu nenek itu? Tanya Anissa. Bukan. Nenek itu, Ibu Karsih, menyewakan kamar kepada seorang gadis. Gadis itu tinggal sendirian, seorang pemuda kadang-kadang datang menemuinya, tapi tinggal di tempat lain. Kemudian mereka melihatnya hamil, lalu lahirlah anak laki-laki itu. Pemuda itu tidak pernah datang lagi. Seorang tetangga yang tahu segalanya mengatakan sepertinya dia di penjara. Gadis itu tinggal sendirian, entah bagaimana caranya. Kemudian sepertinya dia pergi menemui pacarnya itu, dan meninggalkan anak itu pada Ibu Karsih. Karsih juga suka anak-anak, dulu bekerja sebagai perawat, juga di panti asuhan. Kenapa dia tiba-tiba meninggal? Aku tidak tahu. Sepertinya sehat-sehat saja. Dan gadis itu, ibu si anak, pergi dan menghilang seperti ditelan bumi. Tidak ada dokumen. Karsih saya makamkan, dan anak itu saya bawa ke panti asuhan. Dia hanya bisa menyebutkan namanya, masih terlalu kecil. Jadi dicatatlah sebagai Adi. Dia meninggal. Putriku, Maya, kata Anissa sambil menangis, kecelakaan pesawat. Dan Bapak dari mana tahu dan kenapa tidak langsung memberitahu? Aku langsung memberitahu begitu tahu. Dulu, setelah istriku meninggal, apartemen itu kosong. Aku kan tinggal di sini, aku lebih suka di sini daripada berurusan dengan penyewa. Tapi baru-baru ini keponakanku menikah, jadi kukatakan padanya, ambil apartemen itu, barang-barangnya boleh kamu buang kalau sampah, tapi dia anak baik, tidak membuang semuanya. Dia menyimpan kertas-kertas. Dari loteng dia mengambil sebuah map, memberikannya padaku, karena penasaran. Aku melihatnya dan menemukan kontrak yang dibuat Karsih dengan gadis itu saat menyewakan kamar. Di sana ada nomor telepon, tintanya sudah pudar, susah payah aku membacanya, dan ini ada surat. Pak Harun berdiri, mengambil sebuah amplop dari rak. Dengan tangan gemetar, Anissa mengeluarkan surat dari amplop, menyeka air mata yang mengalir di pipinya, takut membasahi tulisan, dan membaca pesan yang belum selesai itu. Mama dan Papa tersayang, aku tidak tahu apakah kalian bisa memaafkanku atas semua yang telah kulakukan. Sumpah, aku tidak pernah melupakan kalian sedetik pun. Dan jika aku tidak memberi kabar, itu hanya karena aku malu, sangat malu mengakui bahwa aku salah karena tidak mendengarkan kalian. Aku pergi menyusul Rian, tapi kami tidak menikah. Dia ternyata bukan orang yang kukira. Dia tidak meninggalkanku, tapi dia melakukan kejahatan. Dia di penjara, tapi aku masih mencintainya. Rian tidak menjadi suamiku, tapi dia menjadi ayah dari anakku. Sekarang aku akan pergi menemuinya, dan setelah itu aku akan pulang ke kalian. Aku sangat ingin menunjukkan putraku, cucu kalian. Mama, aku ingin memberitahumu. Surat itu terputus di sana. Nah, begitu aku membaca alamatnya, aku sadar bahwa di sanalah kerabat gadis itu tinggal. Jadi kuceritakan pada Adi bahwa dia punya kakek dan nenek, kuberitahu nama mereka dan nomor teleponnya. Dan aku izinkan dia menelepon. Kupikir, jika kerabatnya mendengar dan membutuhkan anak itu, mereka akan datang. Maafkan aku, Nak, jika aku merepotkanmu sia-sia, tapi aku kasihan pada Adi. Dia tidak pernah mengenal kerabatnya, tapi dia merindukan mereka. Terima kasih, Pak Harun. Saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Jika bukan karena Bapak, saya tidak akan pernah tahu bahwa saya punya cucu. Hanya saja, jika ada yang bisa memberitahu saya bagaimana caranya agar bisa membawanya pulang, saya rasa Pak Fajar akan membantu. Tidak ada yang berkepentingan untuk menahan anak-anak di panti asuhan begitu saja jika ada kerabat yang ingin menjemput. Jadi jangan menyerah, berjuanglah. Hubungi dinas sosial, dan Pak Fajar kita itu sebenarnya bukan orang jahat, dia merawat anak-anak dengan baik, hanya saja dia sangat formalis,
untuk segalanya dia butuh dokumen. Tapi jika tidak ada, tetaplah pergi ke dinas sosial, jelaskan di sana. Mungkin ceritanya akan berbeda. Dan tidak perlu berterima kasih padaku. Besok datanglah lagi ke tempat itu, ke bangku biasamu. Aku akan membawa Adi menemuimu, setidaknya kalian bisa bertemu. Anissa hampir tidak bisa melewati malam itu. Ia tertidur dengan gelisah, lalu terbangun, berbicara dalam hati dengan putrinya, membayangkan pertemuannya dengan cucunya, merencanakan pertemuan baru dengan direktur dan pejabat lain yang seharusnya mengizinkannya bertemu dengan Adi. Pagi harinya, tak tahan menunggu, ia sudah berada di pos pengamatannya, menatap tanpa henti ke halaman panti asuhan. Ia tidak menyadari bahwa di sebelahnya semak-semak bergerak dan dari sana terdengar suara anak kecil, "Nenek, ini aku, Adi, aku di sini." Suara anak itu tercekat oleh isak tangis. Anissa Suryani berbalik dengan cepat dan, tanpa melihat anak itu, langsung memeluknya. "Adi, sayangku, anakku. Kamu di sini. Aku bersamamu, anakku. Kita akan selalu bersama sekarang. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu." Ia sadar bahwa sama sekali tidak penting anak ini mirip siapa. Ia adalah anaknya. Bukankah orang bilang tidak ada yang lebih berharga dari anak dari putri kita? Dan putrinya juga tidak pergi selamanya tanpa jejak, ia meninggalkan anak laki-laki ini. Sore harinya, Anissa Suryani akhirnya bisa menelepon suaminya dengan kabar baik. Dan, Budi. Sekarang tidak perlu diragukan lagi, ini adalah cucu kita, adik kita. Sekarang aku akan mengurus hak asuh atau adopsi, belum tahu mana yang diizinkan. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, tapi aku pasti akan melakukannya. Jangan sedih, ya. Sebentar lagi kita akan bertiga lagi. Kamu senang? Senang. Anissa. Aku sangat senang. Jangan terlalu cemas, nanti tekanan darahmu naik lagi. Kita harus menjaga diri kita sekarang karena sudah menemukan cucu. Setidaknya sampai dia dewasa, kata Budi Hartono. Tentu tidak. Kita juga akan datang ke pernikahannya, kata Anissa dengan optimis. Hari-hari berlalu dengan sangat cepat. Anissa Suryani tidak punya waktu luang sedetik pun. Ia bolak-balik antara panti asuhan, di mana akhirnya ia diizinkan bertemu dengan cucunya, dan dinas sosial, di mana perlu membuktikan hubungan darah mereka. Mereka melakukan tes DNA, tetapi Anissa Suryani tidak menunggu hasilnya. Keyakinannya akan hubungan darah dengan Adi tidak ada hubungannya dengan itu. Setiap kali bertemu dengan anak itu, ia menemukan semakin banyak kemiripan, baik dengan putrinya, dengan dirinya sendiri, maupun dengan Budi. Setiap hari, Adi menjadi semakin dekat dan akrab baginya, dan urusan dokumen juga berjalan semakin lancar. Takdir sendiri yang berpihak pada kita, Anissa yakin. Akhirnya, semuanya selesai. Saatnya membeli tiket, dan kemudian hasil tes datang. Tanpa perasaan khusus, Anissa mengeluarkan selembar kertas dari amplop, membacanya sekilas, menggelengkan kepala, membacanya lagi, dan sekali lagi, meletakkannya di meja. Ia berjalan ke jendela, berdiri sejenak, mengambil beberapa napas dalam-dalam, lalu mendekat lagi, membaca hasil yang menurutnya tidak ada hubungannya dengan kenyataan. Hubungan kekerabatan antara dirinya dan Adi sepenuhnya dikecualikan. Anissa Suryani melemparkan kertas yang tidak berguna itu ke meja, berjalan mondar-mandir di kamar hotelnya, dan mengangkat bahu. Lalu kenapa? Apa hubungannya DNA dengan fakta bahwa aku mencintai anak ini? Dialah seluruh arti hidupku, pembenaran mengapa aku masih berjalan dan bernapas. Jika dia tidak ada, untuk apa aku ada? Tidak. Bagiku ini tidak ada artinya. Adi akan kuambil, dan dia akan tinggal bersama kita, karena dia adalah cucu kandung kami, aku dan Budi. Namun, ia harus memberitahu Budi tentang hal ini. Halo, Budi. Aku punya kabar baik untukmu. Semuanya beres, dokumen sudah diurus. Hari ini aku akan membeli tiket untukku dan Adi, dan sebentar lagi kita semua akan bertemu, katanya dengan ceria. Akhirnya, seru Budi Hartono. Aku sudah berpikir harus datang sendiri dan membawa kalian pulang paksa. Tidak perlu begitu. Tapi ada satu kendala kecil. Hari ini aku menerima hasil tes DNA,
dan coba bayangkan, di sana tertulis bahwa Adi bukan cucu kita. Ya, hubungan kekerabatan dikecualikan. Bagaimana menurutmu berita ini? Sepertinya itu tidak terlalu membuatmu sedih. Suara suaminya terdengar sedikit khawatir. Seharusnya aku juga begitu. Buang saja tes itu ke tempat sampah dan lupakan, dan jangan katakan apa-apa pada anak itu. Biarkan dia berpikir kita adalah kakek dan neneknya. Sisanya tidak penting. Kalau sudah besar, mungkin kita akan memberitahunya. Mereka kembali dari kota asal Adi persis seperti yang diimpikan Anissa Suryani, bergandengan tangan. Di stasiun, mereka disambut oleh kakek yang berseri-seri, meyakinkan bahwa di rumah semuanya sudah siap untuk kedatangan mereka. Nah, Adi, kamu sudah besar sekali, kakek sudah siapkan kamar untukmu, membeli beberapa barang yang diperlukan. Tapi kalau ada yang kurang, nanti kita beli bersama. Mana kakek tahu apa yang dibutuhkan anak laki-laki seusiamu. Aku butuh nenek dan kakek juga, jawab Adi dengan malu-malu tapi tegas. Kamu anak yang hebat, kakek membayangkanmu persis seperti ini. Budi Hartono menepuk pundak cucunya, untuk pertama kalinya menyadari bahwa ia telah menjadi seorang kakek. Mereka pulang bersama. Di perjalanan, ketika Adi teralihkan oleh sesuatu, Budi Hartono berbisik di telinga Anissa, terserah kamu mau bilang apa, tapi dia tetap mirip denganku. Aku kan tidak ikut tes. Mungkin dia kerabatku dari jalur lain. Dunia ini kan sebenarnya sempit, siapa tahu. Anissa hanya tersenyum menanggapi lelucon suaminya. Kehidupan baru yang bahagia dimulai. Mimpi lama Adi menjadi kenyataan. Ia pergi memancing dengan kakeknya, bermain catur dengannya. Ia sekarang punya kamar sendiri, hanya miliknya, di mana hanya ia yang tinggal, di mana ia bisa mengundang teman-temannya, di mana setiap barang diletakkan persis di tempat yang ia inginkan. Anak itu bahagia. Dan yang terpenting, ia punya orang-orang terkasih yang mencintainya lebih dari siapapun, dan yang bisa ia cintai tanpa harus berbagi perhatian dengan siapapun. Budi Hartono dan Anissa Suryani juga merasa benar-benar bahagia. Sebulan setelah kehidupan bahagia ini, mereka lupa tentang tes DNA yang tidak menunjukkan hubungan kekerabatan. Dan apakah tes itu benar-benar ada? Suatu malam, pulang kerja, Budi Hartono berkata kepada istrinya, "Nah, mau berdansa?" Anissa Suryani, yang sedang sibuk di dapur, menatap suaminya dengan bingung dan mengerti apa maksudnya. Ia melambaikan sebuah amplop resmi. Pajak atau semacamnya, ia heran. Ia mengambil amplop itu, membukanya, dan setelah membaca sekilas, ia menggelengkan kepala dan sambil tersenyum membaca dengan suara keras, Ibu Anissa Suryani, dengan ini kami informasikan bahwa hasil analisis DNA sebelumnya yang dikirimkan kepada Anda adalah salah akibat kesalahan prosedur investigasi. Pihak yang bersalah telah diidentifikasi dan telah menerima sanksi. Analisis ulang yang dilakukan pada materi yang sama menunjukkan bahwa probabilitas hubungan kekerabatan Anda dengan Ster, Adi melebihi 99%. Pasangan itu saling pandang dan tertawa. Yang paling menarik, Budi, adalah bahwa ini tidak menambah apapun pada perasaan dan perasaanku. Nenek. Adi berlari masuk dari kamarnya. Siapa yang datang? Oh, kakek. Hari ini kakek pulang cepat. Kenapa kalian tertawa? Karena bahagia, kata sang kakek, memeluk istri dan cucunya. Mereka benar-benar menjadi orang paling bahagia saat itu.